wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih atas waktunya untuk Ya. bisa saya wawancara terkait dilema etika, Pak, atau rujukan moral. Ya. Jadi selama ini berdasarkan pengalaman Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi, Pak? Apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana cara Bapak mengidentifikasinya? Ya, semuanya ada yang termasuk dilema etika, kemudian juga termasuk dilema moral. Dalam cara penanganannya yang selama ini Bapak lakukan, mungkin kan nanti guru tersebut yang memiliki dilema moral atau etika yang kurang baik, Pak Dedi sudah lakukan, yaitu memberikan surat panggilan kepada guru tersebut untuk memberikan pembinaan. Ya, itu termasuk surat panggilan pertama atau bisa dikatakan SP1 lah. Nah, kemudian setelah datang beliau yang dipanggil ini, kemudian diberikan pengarahan, pembinaan oleh kepala sekolah. Kemudian yang mudah-mudahan setelah diberikan pembinaan ini, guru tersebut bisa berubah karakternya, etos kerjanya. Namun apabila masih memiliki karakter yang kurang baik, tidak ada perubahan, maka kepala sekolah berhak untuk memberikan surat panggilan berikutnya, yaitu SP2. Kemudian kita berikan pembinaan lagi, berikan pembelajaran edukatif untuk tentang etos kerjanya, tugas dan pokok kewajiban sebagai guru dengan sejelas-jelasnya. Mudah-mudahan setelah pemanggilan dua ini, guru tersebut masih yang memiliki etika baik dan bisa berubah untuk melaksanakan tugas dan pokok sebagai pegawai. Berarti di sini kasusnya tentang guru-guru yang mungkin malas ngajar gitu, malas ya, ngajar, Pak, ya? kehadirannya kurang baik gitu. Iya, baik, Pak. Kemudian dari yang tadi langkah-langkah yang Bapak sudah sebutkan, kira-kira yang dianggap paling efektif itu, Pak, untuk bisa menyadarkan rekan-rekan guru itu apa, Pak? Apakah SP1 atau diberikan wejangan gitu atau apa? Nah, yang paling efektif yaitu katakan tadi Bapak sudah menyampaikan, yaitu menyampaikan surat teguran SP1, SP2, SP3. Alhamdulillah selama ini ada perubahan dari tindakan dari kepala sekolah, turunnya surat SP1, SP2 ini ada perubahan, ada rasa jerak gitu. Namun apabila guru tersebut tidak berubah, namun ini kan belum, baru kita sampai SP2. Alhamdulillah dengan SP2 ini ada perubahan sedikit demi sedikit. Namun kalau misalnya sudah sampai puncaknya, ini hak kepala sekolah, kewajiban kepala sekolah karena diberikan kewenangan oleh pimpinan yang lebih tinggi, kepala sekolah diberikan hak untuk memberikan SP3. Ya, kalau sudah SP3 ya terpaksa kita laporan kepada KCD dan provinsi. Pihak berwenanglah yang akan memutuskannya gitu. Ya, baik, Pak. Kemudian tantangannya nih, Pak, ketika Bapak mengambil suatu keputusan, kira-kira apa tuh, Pak, yang pernah ada gitu? Ya, tantangannya di sekolah ini memang banyak dilema gitu ya, cara berkemanusiaan. Cuma nanti kalau tidak diberikan tindakan kepada guru tersebut, memang kita sebenarnya berat, gak tega lah gitu. Cuman kan ini adalah tugas pokok yang harus dilaksanakan karena memberikan pelayanan yang harus maksimal kepada para siswa, baik TU maupun guru, memberikan pelayanan yang terbaik. Maka harus ada tindakan yang tegas dari pimpinan, sehingga karena ini khawatir kalau tidak diberikan pembinaan kemudian tindakan, nanti ini yang akan jadi korban itu para siswa gitu, pelayanan kurang maksimal gitu. Berarti memang ada ini rasa tidak tega juga sebenarnya, tapi memang harus mengedepankan disiplin. Ya. Baik, ya, Pak. Kemudian ketika Bapak menghadapi suatu kasus dilema etika ini, apakah Bapak langsung memutuskan pada saat itu juga gitu, atau Bapak memikirkan dulu gitu langkah-langkah penyelesaiannya? Oh iya. Untuk mengambil tindakan tersebut, kepala sekolah tidak bisa langsung memutuskan begitu saja, tetapi karena memang di
di sini kan ada para waka gitu, kemudian ada para kaprok ya, ketua program kalian, waka yang ada. Alhamdulillah selama ini kepala sekolah senantiasa berkoordinasi komunikasi dengan waka dan kaprok, meminta pendapatnya gitu sebelum kepala sekolah memberikan keputusan ya apa yang harus bisa dilakukan. Namun demikian setelah keputusan itu tetap kepala sekolah koordinasi dengan pimpin yang di atas. Iya, berarti memang ada musyawarah dulu. Ya, ada musyawarah dulu. Pihak-pihak terkait ya Pak. Ya. Oke Pak. Kemudian ada tidak Pak seseorang gitu Pak ya, atau misalkan ada faktor apa yang mempermudah Bapak itu untuk mengambil suatu keputusan? Misalkan ada seseorang yang berperan penting nih gitu, yang menurut Bapak bisa dijadikan patokan nih, oh saya nih nurut dengan apa kata orang tersebut gitu, ketika mengambil suatu keputusan gitu, apakah ya, pimpinan untuk mengambil suatu keputusan itu kita tidak terlepas tadi apa yang paling disampaikan. Kita itu bermusyawarah dulu dengan para waka kaprok, namun tetap kita ada komunikasi kepada pembina pengawas. Pengawas pembina ya, seperti apa nanti pendapat dari beliau ya, tidak terlepas karena pembina pengawas atau pengawas pembina ini merupakan pimpinan kita yang perlu kita komunikasi, sehingga apa gambarannya, seperti apa petunjuk nanti beliau, sehingga kepala sekolah bisa memutuskan untuk kelanjutannya. Iya. Jadi memang dari rekan dan dari mungkin pengawas atau mungkin atasan Bapak ya, Ibu KCD atau yang lain. Baik Pak, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir dari yang tadi sudah disampaikan. Kira-kira pembelajaran untuk Bapak nih Pak gitu, untuk Bapak sendiri pelajaran apa yang dipetik gitu dari pengalaman menghadapi kasus-kasus dilema etika? Ya, pembelajaran yang bisa dipetik dari kasus-kasus dilema etika yang sudah berjalan selama ini banyak yang bisa dipetik, yaitu bahwa kepala sekolah ini harus melakukan suatu keputusan, yaitu harus bijaksana, tidak bisa mengambil keputusan sendiri, tetap koordinasi dengan pimpinan yang ada di atas kita, sehingga keputusan yang ada ini bisa dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak dipersalahkan baik itu oleh pimpinan ataupun oleh teman-teman. Kemudian manfaat yang ada juga, saya selaku sebagai pimpinan atau kepala sekolah ini akan lebih hati-hati dalam mengambil suatu keputusan, karena ini adalah menyangkut hajat hidup orang banyak gitu. Ya Pak, Bapak terima kasih atas sharingnya, cara yang sudah dijawab. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Assalamualaikum Pak Rudi. Maaf mengganggu saya CGP Pak, untuk mewawancarai kepala sekolah berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika dan kasus moral di sekolah Bapak. Bisa Bapak menceritakan kira-kira kasus yang kaitannya dengan dilema etika tadi Pak? Memang ada beberapa ya Pak ya. Kayak siswa di kami ini kan nggak semuanya mampu. Sebagian besar sekolah di SMA ini ya notabene latar belakang dari petani ya, dari bawah. Otomatis etika yang kadang-kadang kita harus pakai dalam sekolah kurang dari apa yang kita kita. Tapi dari profesi orang tuanya, kadang-kadang juga dari penghasil orang tuanya juga sangat besar di masyarakat. Sistem pembelajaran kami dilema etika ini nggak apa ya, bukan jarang, bahkan sering karena berkebetulan tadi kita pengen menerapkan sistem yang lebih baik, tapi terkadang terganjal dari ekonomi siswa juga, dari orang tuanya bagaimana. Kan kita harus mengambil keputusan yang harus bagaimana ini antara kita melihat sisi dari siswanya, orang tuanya, itu kita pakai yang aturan. Tapi
sepengetahuan saya selama saya menjabat di sini itu kita toleransi, Pak. Dalam arti kita panggil orang tuanya, kita diskusikan gitu. Kalaupun memang beliau orang tua ini tidak bisa dalam arti memenuhi keinginan dari sekolah, ya kita kesepakatan. Dan mereka kesepakatan tenggat waktunya kira-kira bawahnya kapan, semampunya. Ya. Tadi Audi berarti gimana Pak? Menyikapi yang ini mengikuti atau Kita mengikuti. Iya, kita mengikuti. Kita harus ya, bagaimanapun juga saya manusiawi, Pak. Jadi ya kita memang harus hadapkan aturan, tapi kita juga dengan juga tidak, saya tidak mau karena anak ini putus sekolah gara-gara tadi, Pak. Itu saya tidak mau. Istilahnya mereka supaya menempuh pendidikan selesai, gimana caranya nanti kita diskusikan sama Tuhan yang di akhir. kaitan dengan bujuk moral Pak? Ada nggak Pak pengalaman Pak Audi selama memimpin di SMK Sinpet ini? Oh, banyak. Kasus yang bujuk moral itu? Banyak. Itu biasa terjadi kalau sudah mencapai naik kelas biasanya. Contoh misalnya ada anak yang tiap hari Pak kehadirannya dalam 1 bulan ini anak ini pulang. Terus ada juga yang rajin. Ketika pemberian nilai wali kelas, kita kan dapat dulu. Ini pemberian apa? Kenaikan kelas, kita dapat kenaikan kelas dengan guru-guru, dengan wali kelas juga. Para guru ini ibaratnya memberikan masukan. Kira-kira anak mana saja yang memang nilainya kurang dari standar. Terus alasannya kenapa? Apakah anak ini memang tidak masuknya karena sakit, karena atau memang sudah tabiatnya anaknya, atau bagaimana gitu. Jadi kita banyak masukan. Nah di situ tuh baru kita ada kesepakatan antara anak ini dinaikkan apa tidak. Ya artinya saya kesepakatan dengan wali kelas, dengan guru juga. Saya tidak memutuskan bahwa anak ini nggak boleh naik. Tidak. Artinya tadi sebagian besar mendukung dengan keputusan umum, sebagian lagi misalnya pakai penerapan kayak 3 mapel tidak naik kelas misalnya kayak gitu, misalnya gitu. Ada aturan sekolah ya? Ada aturan yang kita pakai gitu. Dari situ kita acuannya balik lagi Pak, sisi kemanusiaannya dari guru-gurunya bagaimana. Jadi memang terjadi 2 hal di sini. Iya. Itu yang saya bisa berikan penjelasan. Terima kasih Pak Rudi atas waktunya. Mungkin itu aja Pak perbincangan kita ya. Nah, di sini tadi sudah ada kasus mengenai dilema etika dan juga bujuk moral ya. Iya. Terima kasih Pak sekali lagi Pak Rudi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Wandi. Selamat pagi. Ya, kedatangan saya di sini itu untuk mewawancara Pak Wandi ya, kaitan dengan dilema etika dan bujuk moral Pak. Jadi Pak Wandi ceritain aja pengalaman Pak Wandi selama jadi kepala sekolah itu kaitan tentang dilema kasus-kasus dilema etika dan bujuk moral Pak ya. Jadi untuk pertanyaan pertama Pak Wandi, selama ini bagaimana Pak Wandi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujuk moral Pak? Bagaimana? Mengidentifikasi Iya. Mengidentifikasi itu apa namanya, mengkelompokkan atau Iya. Jadi kasus ini tuh maksudnya masuknya ke bujuk moral gitu Pak. Dan dilema etika gitu. Iya, oke. Di sini saya ambil dulu masalah dilema etika. Dilema etika di sini yang sering saya alami begitu. Contoh masalah siswa Pak. Contoh masalah siswa. Di sini
di sekolah kami sering terjadi kasus dilema etika. Contoh masalah siswa kelas 7, kelas 8 atau kelas 9. Kasusnya di sini Pak, kasusnya dilema etika itu masalah pelanggaran aturan, pelanggaran aturan. Di sisi lain, di sekolah kami itu butuh siswa, di sisi lain siswa itu melanggar aturan, aturan sekolah. Jadi selama ini pengalaman Bapak memimpin di MTS Al-Hikmah ya Pak, bagaimana Pak Wandi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk ke dalam dilema etika dan kasus-kasus yang merupakan butuh moral. Bagaimana Pak membedakannya? Iya Pak Saryanto. Oke, langsung saja ya Pak Saryanto, langsung ke masalah dilema kasus ya. Di sini di sekolah kami itu sering terjadi yang namanya dilema kasus. Contoh kasusnya siswa kelas 7, kelas 8 dan juga kelas 9 sering terjadi. Dan itu pada akhirnya kami memindah siswa tersebut. Berjalannya begini, dilema kasus itu ketika ketika sekolah butuh tapi siswa itu selalu melanggar aturan. Nah, di sekolah kami di sini Pak, memindahkan siswa itu dengan tahapan. Sekali maksudnya ada surat, namanya surat perhatian atau SP, surat peringatan sekali, 2 kali, 3 kali. Ini terutama untuk siswa yang melanggar aturan. Sehingga kalau sudah 3 kali siswa tersebut akan dipindah. Nah, di sinilah yang namanya dilema kasus. Artinya ketika sekolah butuh siswa, tapi siswa itu selalu melanggar aturan, melanggar tata tertib yang sudah tercantum dalam aturan sekolah. Itu dilema kasus. Terus lanjut Pak. Nah, bagaimana Pak untuk menyikapi kasus seperti itu, dilema etika yang seperti itu? Apakah Pak Wandi mengeluarkan atau bagaimana? Nah, ini biasanya saya memindah Pak. Dengan memindah karena apa? Karena dilema kasus atau siswa yang sudah 3 kali melakukan peringatan, ada perhatian, maksudnya surat peringatan SP sekali, 2 kali, 3 kali masih tetap melakukan pelanggaran, sehingga keputusannya kami itu rembukan dengan dengan guru wali kelas, itu siswa tersebut dipindah karena alasannya yang pertama yaitu untuk mempertahankan reputasi sekolah. Terus jangan sampai mengganggu siswa-siswa yang sudah siap belajar di sekolah kami, dan jangan sampai menularkan sikap-sikap tersebut ke siswa yang lain. Itu Pak. Tapi solusinya dari dilema etika, di sisi lain kita itu butuh murid, tetapi di sisi lain murid juga melanggar aturan sekolah ya Pak? Iya. Berarti solusinya dari situ dipindahkan. Iya. Ya padahal Pak, di sekolah kami itu siswa difasilitasi semua. Artinya di sini semua dengan cuma-cuma seperti batik, seperti kaos begitu, dan semua fasilitas di sini bagus. Tapi ketika siswa itu melakukan pelanggaran sekali, 2 kali, 3 kali, kami akan memberikan ketegasan, yaitulah akan dipindahkan. Artinya kami sudah final, tidak bisa tidak bisa untuk mempelajari atau memberikan pelajaran atau memberikan hal-hal lain ke siswa tersebut begitu.
Iya, karena mungkin di sini Pak Caryanto tahu sendiri di Arahan atau di Indramayu banyaklah sekolah. Barangkali siswa itu sudah mungkin bosan dengan lingkungan sekolah kami begitu, mungkin bosan dengan guru-guru kami begitu. Silakan solusinya siswa itu tidak dipertahankan di sini Pak, dipindah begitu Pak. Keputusan Dan kami juga untuk ya artinya untuk kebaikan siswa tersebut begitu, daripada ditahan-tahan begitu untuk mempertahankan siswa tersebut, sedangkan siswa sudah tidak ini lagi, tidak apa maksudnya tidak ada motivasi atau semangat untuk belajar di sini begitu Pak. Iya. Solusinya sangat bagus sekali ya Pak Wandi. Artinya walaupun dikeluarkan atau dipindahkan, siswa itu tetap bisa melanjutkan sekolah. Melanjutkan ke sekolah lain. Tidak Iya. putus sekolah ya. Iya. Karena ada kewajiban belajar 12 tahun. 12 tahun. Oke, Pak Wandi, itu kasus dilema etika ya Pak. Iya. Kaitan dengan kasus yang bujuk moral, ada nggak Pak pengalaman Pak Wandi? Iya. Masalah bujuk moral di sini contoh kasus begini Pak ya. Iya. Ada pernah di sini sampai yang artinya sampai ribut sampai rame begitu di lingkungan sekolah kami, yaitu study tour Pak. Masalah study tour. Iya. Masalah study tour itu dari kami ya sebenarnya butuh Pak. Butuh, tapi melihat ekonomi siswa kami itu kebanyakan 70% itu ke bawah begitu, ekonomi bawah. Sehingga kami sebagai kepala sekolah itu tidak ada atau tidak ada agenda untuk study tour, tapi pihak guru dari guru-guru mapel, guru-guru BK atau guru yang lain itu menyetujui mengadakan study tour. Sedangkan mengingat kondisi siswa itu kurang memungkinkan ya. Sedangkan study tour di sana butuh biaya besar Pak Caryanto. Iya, karena di sini kadang-kadang tujuan untuk study tour itu jauh. Iya, sehingga biayanya tidak kecil. Nah, tapi guru terus membujuk, terus untuk ada agenda study tour. Iya, untuk mengadakan agenda study tour. Dan lama-lama dan kedepannya ya artinya setelah saya berpikir untuk ada pertimbangan masalah study tour dan positifnya dan mungkin yang lain terutama yang positif, sehingga kami di sekolah kami itu tetap melaksanakan study tour. Walaupun di sini pertimbangannya masalah biaya Pak, masalah ekonomi, tapi karena mungkin study tour itu ada nilai-nilai positifnya, banyak nilai positifnya, sehingga tetap di sini melaksanakan study tour. Iya. Nah, untuk kegiatan study tour itu apakah semua siswa dilibatkan atau yang minat-minat saja gitu Pak? Nah, di sini kami karena siswa itu alasannya kadang-kadang Pak, alasannya yang pertama yang tidak ikut ini Pak ya, yang tidak ikut ada saja Pak Caryanto, 1, 2 atau sampai 10 siswa itu ada yang tidak ikut. Alasannya apa? Yang pertama itu kondisi fisik. Iya, kesehatan. Kondisi fisik atau kesehatan dan kondisi pribadi ya. Masalah itu Pak, masalah mabok. Oh, mabok. Mabok ngomong je Pak je kita mah saya tetep je saya sakit, saya tetep gawe beban panitia apa makanya Pak Caryanto. Iya, jadi di sini alasan padahal mah mungkin ya emang kenyataan alasannya seperti itu Pak, masalah mabok atau masalah fisik tidak kuat ketika perjalanan jauh itu Pak. Ya, mabok dalam arti mabok perjalanan darat dan iya, mobilnya itu ya. Iya. Mabok. Jadi
tidak dipaksakan anak yang kondisinya seperti itu. Terus yang kedua masalah biaya, dan masalah biaya juga kami tidak bisa memaksakan karena mungkin di sekolah kami di sini panitia itu memanggil orang tua, artinya Pak di sini ada agenda study tour, terus ada rapat lah Pak, ada rapat, sehingga di sana ada persetujuan dari orang tua begitu, persetujuan orang tua dan orang tua yang tidak mampu atau yang di bawah ekonominya begitu, sehingga anak tersebut ya tidak ikut study tour. Dan kami dari pihak sekolah juga memaklumi begitu Pak, tidak, karena prinsipnya di study tour itu tidak ada sistem memaksa Pak, tidak memaksa atau untuk sukarelaan. Iya, karena ya kaitannya dengan biaya sih Pak, Iya. kaitannya dengan biaya, kaitannya dengan fisik siswa begitu. Itu Pak. Siap. Oke, dari kesimpulan kita ngobrol tadi Pak ya, ada 2 kasus di sini. Yang pertama itu kasus dilema etika, yaitu kaitan dengan siswa, di mana sekolah Pak Wandi itu di satu sisi membutuhkan siswa, tapi di sisi lain ketika siswa itu melanggar aturan sekolah, nah bagaimana itu tindakannya? Berarti tadi keputusan Pak Wandi ya, kalau memang dikasih peringatan 1, SP1, Iya, SP2, itu Pak. SP3 kan. Ketika udah diperingatkan tetapi anak itu tetap melakukan kesalahan lagi, Pelanggaran. maka solusi terakhir itu dipindahkan. Iya. Nah, keputusan memindahkan itu keputusan yang sangat tepat ya Pak ya, karena si anak itu tidak drop out atau tidak berhenti sekolah, tapi Tidak melanjutkan berhenti di sekolah yang lain. Nah, Dan maaf Pak Caryanto, di sekolah kami tidak ujuk-ujuk untuk memindah siswa itu, karena kami juga butuh siswa. Tapi ketika siswa itu dikasih peringatan sekali, 2 kali, 3 kali SP itu surat peringatan, tapi tidak memindahkan, dan orang tua juga dipanggil Pak sekali, 2 kali, 3 kali, dan itu juga Pak perpindahan siswa itu atau mutasi siswa itu dari sekolah kami itu dipersetujui oleh orang tua. Orang tua tahu kasusnya apa. Oh iya, ya, sehingga orang tua juga akan menyadari begitu. Menyadari karena ya mungkin untuk kebaikan anaknya sendiri begitu. Misal kalau ya percuma kalau bapaknya pengen anaknya sekolah di sini tapi siswanya tidak mau mengikuti aturan di sini, sehingga ya itulah kasusnya seperti itu Pak. Tetap dipindah. Iya, itu Pak. ya, baiklah Pak Wandi, mungkin obrolan kita itu cukup Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Saya udah menggali tadi tentang dilema etika maupun bujuk moral Pak ya. Tadi dilema etika tentang kaitan siswa, bujuk moralnya itu tadi guru-guru yang menginginkan ada study tour, sedangkan kami itu sebenarnya keberatan karena melihat kondisi ekonomi terutama Pak, ekonomi menengah ke bawah atau yang ke bawahnya Pak. Yang ke bawah. Iya, itu Pak. Kalau yang menengahnya mah ikut. Iya, ikut. Yang bawahnya ini ikut Pak. Iya. Terima kasih Pak Wandi atas waktunya, sudah berbagi pengalaman Pak ya. Iya, mungkin masih banyak pengalaman-pengalaman lain yang bagus Pak. Silakan barangkali ke sekolah lain Pak. Iya. Dan sebenarnya banyak sih Pak, banyak yang untuk dituangkan masalah-masalah siswa dengan sekolah begitu, atau masalah siswa yang berkaitan dengan belajar siswa di sekolah kami itu Pak. Siap. Iya. Oke, terima kasih Pak Wandi atas waktunya. Kami akhiri perbincangan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.